Kita boleh mereview sedikit sudah apa yang kita sharingkan di dalam perikop Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta cerita yang terkenal itu kita tahu di dalam bagian itu Marta akhirnya dicela, atau lebih tepat akhirnya Marta mencela Yesus ya sebelum dia akhirnya dicela. Lalu kemudian di situ Maria disebutkan sebagai yang berbahagia, yang mendapatkan satu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita sudah membahas di dalam persekutuan doa pada hari Rabu, Maria, Marta, persoalannya bukan karena satunya bisi, satunya kurang bisi, atau satunya terlalu aktif, satunya pasif dan berdiam diri, tenang, satunya terlalu banyak ngomong, bukan di situ isunya. Tapi lebih kepada satu pengertian yang substantif yaitu bahwa Marta melakukan sesuatu mendahului Tuhan. Inisiatif datang pada Marta dan bukan datang pada Yesus. Inisiatif datang pada manusia dan bukan datang dari Allah terlebih dahulu. Kita tahu sudah agama selalu mengajarkan jalan seperti ini. Manusia yang berinisiatif, lalu kemudian Tuhan berespons. Manusia berdoa, setelah itu Tuhan menjawab. Mungkin salah satu kalimat yang indah yang pernah dikatakan oleh Agustinus ya, waktu dia membahas tentang teologi anugerah, di situ dikatakan mana sebetulnya yang lebih tepat ya. Saya berdoa, lalu anugerah dicurahkan, diberikan kepadaku, atau sebaliknya, anugerah dicurahkan terlebih dahulu di dalam hatiku, dan karena itu saya jadi bisa bergerak atau tergerak untuk berdoa. Sekali lagi, mana yang lebih benar? Saya berdoa, lalu anugerah datang kepada saya, atau justru anugerah datang kepada saya, dan karena itu saya bisa berdoa. Di dalam pemahaman reformatoris, di dalam pemahaman Agustinus, yang benar tentu saja adalah anugerah Tuhan yang mendahului. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Dia mempersilakan Tuhan untuk terlebih dahulu memberitakan firman, lalu dia duduk diam, mendengarkan, memposisikan diri dengan tepat di sana. Tapi sementara Marta, tidak ada panggilan dari Tuhan, tidak ada permintaan, tidak ada calling, ya, tidak ada perintah, tidak ada commandment, tapi dia sibuk menyibukkan diri, menyusahkan diri dengan banyak perkara yang tidak dipercayakan Tuhan kepada dia. Selalu ada bahaya, termasuk kekristenan juga tidak kebal kalau kita berinisiatif mendahului Tuhan. Lalu apakah ini berarti kekristenan menjadi satu agama yang pasif, agama yang senantiasa menunggu? Tergantung bagaimana kita mendefinisikan pasif dan menunggu. Di dalam pengertian menunggu Tuhan ya pasti iya, di dalam pengertian pasif di hadapan Tuhan itu pasti. Tapi di hadapan manusia tentu saja bukan gambaran kita menunggu manusia yang challenge baru kita merespons, manusia yang menantang lalu baru kita menjawab dan seterusnya. Tentu saja gambarannya bukan seperti itu. Tapi terutama di dalam kaitan manusia di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita menyambung bagian ini ya dengan, saya pikir bukan kebetulan waktu di sini Lukas mengaitkan atau menempatkan doa Bapa kami yang secara versi lebih pendek daripada Matius. Ya, tadi kita berdoa versi Matius, mungkin seluruh dunia juga berdoa versi Matius. Tapi sebenarnya ada versi yang lain lebih pendek. Nah, bagi saya, karena Injil ini ditulis di dalam keanekaragaman 4 perspektif seperti itu, kita nggak harus memilih atau bikin ranking yang mana yang lebih baik, dan juga bahwa Lukas ini dianggap sebagai satu versi yang agak defisit, apalagi kalau dibandingkan dengan Matius yang lebih lengkap dan sebagainya. Tapi ada keindahan di dalam masing-masing dari penginjil, termasuk versi yang lebih pendek yang ditulis di sini. Sekali lagi, ada kaitan antara penempatan posisi doa Bapa kami ini dengan perikop Maria dan Marta. Satu respons yang wajar setelah seseorang mendengar firman Tuhan. Memang yang dicatat di sini berdoa bukan Maria dan juga bukan Marta, tapi murid-murid yang lain. Tapi secara penempatan, ya, struktur itu cukup jelas. Respons yang wajar setelah seseorang mendengar firman Tuhan adalah berdoa. Di dalam perumpamaan penabur sudah kita membaca, enggak semua firman yang ditaburkan itu akhirnya bertumbuh ya sampai kepada kekekalan, tidak. Yesus memberitakan tentang 4 macam, 4 jenis, 4 golongan, ya. 1, 2, 3. Hanya yang keempat yang akhirnya terpelihara sampai kepada kekekalan, ya, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas dan akhirnya berbuah berkali-kali lipat. Tapi 3 jenis yang lain, ya, either diambil oleh iblis, ya, either dihimpit oleh tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia, atau ya dengan segera orang itu menerima, tapi segera juga kemudian dia menjadi murtad. Dari 4 jenis hanya 1 jenis saja yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. 3 jenis semuanya gugur dan semuanya
tidak seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Kita menanyakan pertanyaan ini, semuanya juga mendengar firman Tuhan, tapi kenapa hanya sebagian ya minoritas, kalau kita hitung presentasi secara kasar, ya 25% katakan ya, karena ada 4 jenis, cuma 1 jenis saja yang betul-betul terpelihara sampai kepada kekekalan, 25%, 75% gagal. Calvin juga waktu menulis di dalam bagian tentang bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, dia juga pernah mengatakan seperti itu ya, waktu dia pesimis. Dia bilang, ya mungkin 10% daripada pendengar itu akan berespons dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi waktu dia optimis, dia bilang, ya 20% itu juga sudah bersyukur. Luar biasa realistis ya, mungkin saudara pikir dia rather pesimis. Kita kalau bisa khotbah sebisa mungkin 99% gitu, kalau nggak mau bilang 100. Semua orang berespons dengan benar. Tapi dalam kenyataan, di dalam kehidupan ini tidak seperti itu. Bahkan Yesus pun mengatakan ada 4 jenis. 3 jenis lewat, 3 jenis gugur. Hanya 1 jenis yang betul-betul terpelihara sampai kepada kekekalan. Sekali lagi saudara, kita bertanya ya, kenapa ada sebagian orang mendengar firman Tuhan lalu hidupnya mengalami perubahan? Ada orang mendengar firman Tuhan hidupnya begitu terus. Ya. Ini keserupaan dengan Yesus Kristus yang salah. Yesus tidak berubah, dia juga nggak berubah. Padahal Yesus berubah, Yesus nggak berubah, manusia harusnya berubah. Tapi dia seperti Yesus tidak berubah juga, meskipun sudah mendengar firman Tuhan ya bertahun-tahun. Bukan orang Kristen baru, ya, bukan orang reform baru. Bukan orang yang baru pertama kali mendengar pemberitaan firman Tuhan, tapi kehidupannya nggak ada perubahan yang signifikan. Ya, seperti firman Tuhan itu tidak bekerja di dalam hatinya, atau lambat sekali. Kita percaya sudah struktur ini sangat penting waktu kita boleh mengaitkan deh. Maria mendengar firman Tuhan, lalu Lukas kemudian menyusul dengan hal berdoa. Berdoa itu menanamkan, memelihara benih firman Tuhan yang sudah jatuh ke dalam hati. Satu respons terhadap inisiatif Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Allah memberikan kepada kita firman melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah firman yang menjadi daging. Lalu di tangan kita punya firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Firman sudah diberikan, dinyatakan kepada saudara dan saya. Terbuka dan kita bisa membaca, ya. Seperti Maria kita di dalam posisi meresepsi firman. Tapi kemudian ada struktur ini, berdoa yang mempertahankan firman itu di dalam hati, di dalam sampai kepada kekekalan di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan ini, yaitu pasal yang ke-11. Struktur kita sudah bahas. Lukas menggambarkan satu gambaran yang sederhana di sini, yaitu murid-murid datang kepada Yesus, minta supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa. Sama seperti Yohanes juga mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Nah, kita percaya di sini Yesus bukan jadi terprovok gitu kan ya, lalu mulai jadi perbandingan guru lawan guru gitu kan ya. Memang cuma Yohanes doang yang bisa ngajar doa gitu. Saya juga bisa ngajar doa, apalagi diprovok kayak begini, terus Yesus akhirnya terprovok juga. Oke, saya juga akan mengajarkan doa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid, bahkan melampaui gitu misalnya. Bukan, tapi yang mau ditonjolkan dan diemphasize oleh Lukas di sini adalah satu struktur yang penting, ya saudara bisa mendapat ini di dalam bagian-bagian yang lain, yaitu kontinuitas sejarah kerajaan Allah, ya. Mulai dari nabi-nabi, ya, dan diakhiri oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dilanjutkan oleh Yesus Kristus. Kita bisa membaca right away from the very beginning dari Injil Lukas, ya, penyejajaran kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus Kristus. Ini bukan kebetulan. Lukas di dalam penulisan baik Kisah Para Rasul maupun Injil Lukas, dia menulis di dalam struktur history of salvation, redemptive history, sejarah keselamatan. Kita tahu di dalam dunia sudah ada filsuf seperti Hegel yang sangat menekankan sejarah. Ya, bagi Hegel sejarah itu penting. Mungkin sedikit berbeda schoolnya dengan Kierkegaard. Bagi Kierkegaard bukan pembelajaran sejarah, tapi satu sikap eksistensial, kesadaran diri eksistensial. Tapi menurut Hegel, kita menjadi manusia karena mengenal pattern yang terjadi di dalam sejarah. Sejarah itu ada patternnya, ada polanya yang bergerak, sehingga kita bisa prediksi lalu kemudian sejarah bergerak kemana. Gitu. Itu menurut Hegel. Lalu muridnya seperti Karl Marx, kita tahu dia berusaha untuk mengaplikasikan itu di dalam dunia ekonomi, lalu tulis buku judulnya Das Kapital. Ya. Lalu dia
pakai struktur itu pattern pembacaan Hegelian terhadap sejarah, lalu memprediksi tentang kapitalisme yang akan digulingkan, lalu masuk ke komunisme dan seterusnya ternyata salah gitu kan ya. Ternyata komunisme sekarang yang terguling, berarti membuktikan bahwa pattern penyelidikan sejarah dari Hegel itu keliru dan tidak mutlak. With atau without Hegel, better without Hegel sih sebenarnya. Alkitab sebenarnya sudah membentangkan konsep ini, sejarah keselamatan. Kenapa sejarah penting ya? Kenapa histori itu penting? Kita tahu di dalam contemporary Christianity sudah agak outdated sih sekarang sebetulnya, tapi masih ada yang percaya seperti itu. Orang mulai meragukan beberapa perkataan dianggap nggak historis gitu kan ya. Ada satu school mempelajari tentang the historical Jesus, misalnya mereka coba untuk membeda-bedakan, oh ini kalimat Yesus historis, yang itu nggak historis gitu kan. Lalu konsep misalnya seperti ya misalnya tentang ciptaan ya, tentang Adam dan Hawa. Oh itu mungkin bukan historis, tapi sesuatu cerita yang penting untuk supaya kita bisa mengenal ya, supaya kita bisa mengerti bagaimana keadaan manusia itu pada mulanya, tapi nggak harus historis. Gitu. Di dalam dunia teologi yang cenderung ke arah liberal, konsep seperti itu biasa sepertinya ya. Tapi kita sadar tanpa adanya histori, tanpa adanya sejarah, tanpa Yesus betul-betul berinkarnasi masuk ke dalam sejarah ya. Sebetulnya dasar iman kita itu sangat rentan, nggak ada fondasinya. Kita memang bukan beriman kepada sejarah, kita beriman kepada Yesus Kristus betul, bukan kepada sejarah. Tapi tanpa sejarah, tanpa Yesus yang betul-betul masuk ke dalam sejarah umat manusia, sebetulnya logos itu kita bisa mengatakan bukan inkarnasi kalau demikian konsepnya. Maka logos menjadi satu ide yang ngawang-ngawang, satu ide beautiful, ya, idealis. Tapi nggak pernah menjadi daging, nggak pernah menjadi kenyataan, nggak pernah masuk ke dalam sejarah. Maka Lukas sekali lagi sangat menekankan bagian ini, dan khususnya Lukas ya, bagian redemptive history ini kita nggak mendapati tekanan terlalu kuat di dalam Matius, di dalam Markus, atau bahkan di dalam Yohanes. Kita bersyukur ada 4 Injil dan bukan cuma 1 Injil, karena setiap Injil mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Maka Lukas menekankan bagian ini, mengatakan bahwa Yohanes ya ada tempatnya di dalam sejarah kerajaan Allah itu mendahului Yesus Kristus. Ada kontinuitas antara yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis kemudian dilanjutkan oleh Yesus Kristus. Orang liberal mengatakan Yesus penerus daripada Yohanes Pembaptis. Tapi kita orang Injili kita mengatakan Yohanes yang mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yesus bukan menyambung pelayanan Yohanes. Yohanes bukan pendahulu, bukan pendiri, lalu kemudian Yesus menjadi suksesornya Yohanes. Bukan, itu rather liberal pemikiran seperti itu. Tetapi yang lebih tepat adalah Yohanes yang mendahului, mempersiapkan jalan kedatangan Kristus. Ini satu struktur yang penting untuk kita pikirkan ya, despite tekanan di dalam teologi grazie, teologi anugerah, iman reformatoris dan sebagainya, tentang keselamatan, tentang Injil. Tapi kalau kita melihat di dalam sejarah keselamatan, itu Injil, ya, Injil Yesus Kristus datang bukan tanpa berita pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini konsisten dengan apa yang diserukan di dalam kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi, khususnya Yesaya mengatakan, Mesias itu akan datang, tapi didahului dengan apa? Didahului dengan pelurusan jalan, yang liku-liku, yang bengkok-bengkok, yang puter-puter, itu akan diratakan ya, menjadi satu highway, seperti satu persiapan. Lalu kalau itu sudah diratakan, maka Mesias akan datang. Yohaneslah yang dipakai Tuhan untuk meratakan jalan yang liku-liku itu. Apa sih maksudnya jalan yang liku-liku? Ethical corruption kalau kita melihat di dalam kitab nabi-nabi, termasuk Amos, termasuk Yesaya, termasuk kitab-kitab yang lain, itu memberikan satu teguran yang keras di dalam kehidupan ethical conduct yang berantakan di dalam kehidupan orang Israel, sehingga Mesias tidak kunjung datang. Jalannya itu harus diluruskan terlebih dahulu, harus ada berita pertobatan. Maka Yohanes, waktu dia masuk ke dalam dunia ini, ya, bukan berinkarnasi seperti Kristus, tapi waktu dia dilahirkan dan waktu dia mulai menjalankan pekerjaan pelayanannya, dia menyerukan berita pertobatan, termasuk dengan teguran-teguran yang sangat keras. Injil itu akan menjadi percuma, ya. Injil akan menjadi satu berita kosong kalau orang tidak terlebih dahulu dihancurkan hatinya. Alkitab mengatakan berbahagia mereka yang remuk hatinya. Itu seperti satu kondisi
pre-kondisi sebelum Injil itu akhirnya diserahkan, dipercayakan ke dalam hati orang tersebut. Kita nggak mengatakan ini menjadi satu persyaratan ya, seolah-olah akhirnya kita diselamatkan, ya jasanya adalah apa? Hati yang hancur. Tidak. Tetap kita diselamatkan karena anugerah, diselamatkan karena Yesus Kristus. Tapi keselamatan yang dari Yesus Kristus bukan tanpa berita pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Tanah itu terlebih dahulu digaru, ya, dibikin lembut, ya, dibikin hancur. Lalu setelah itu Yesus datang dengan berita kasih karunia. Apa gunanya, ya, kalimat-kalimat dikatakan seperti berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tapi orang yang nggak merasa dia sedang ada di dalam duka cita. Apa gunanya kalimat dikatakan berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Tapi orang itu nggak merasa miskin di hadapan Allah. Kalimat itu menjadi kalimat kosong kan ya. Di sini Yesus bukan berarti bergantung kepada Yohanes, bukan. Tapi di dalam sekali lagi saya, rencana di dalam sejarah keselamatan yang direncanakan oleh Allah. Yohanes mendahului Yesus. Maka kita melihat Lukas khususnya ya, dan terutama Lukas menekankan paralel ini. Yohanes, lalu kemudian Yesus ya. Ini ada satu pattern, ya, tapi bukan Hegelian pattern seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, yang direncanakan oleh Allah di dalam kekekalan. Nah, di dalam kaitan ini, saudara, kita melihat termasuk waktu kita membaca di dalam doa Bapa kami, kalau saya boleh lompat langsung kepada ayat yang keempat, nanti kita balik lagi ke ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu kemiripan struktur seperti ini ya, waktu dikatakan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ada struktur yang juga agak sedikit asing kan untuk telinga evangelical. Sekali lagi ya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sebab, saudara boleh cek di dalam terjemahan bahasa lain atau bahkan pakai ini apa bahasa aslinya. Kalimatnya di situ kasta sambungnya memang betul-betul pakai istilah sebab. Sebab itu berarti ada penyebab, ada akibat, gitu kan ya. Kita tahu di dalam iman reformatoris, kita bisa mengampuni orang lain karena kita terlebih dahulu diampuni, menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Gitu kan saudara ya? Betul kan ya? Jadi kita bisa mengampuni orang lain karena kita diampuni terlebih dahulu oleh Yesus Kristus. Di dalam kuasa pengampunan itu kita mengampuni orang lain. Ya, tapi ayat ini seperti kebalik. Ampuni kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini yang mana yang sebab, yang mana yang akibat. Ya. Yang penyebab kan berarti yang setelah kata sebab, yaitu kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Loh, kalau begini berarti kesanggupan saya mengampuni orang lain menjadi penyebab daripada Allah akhirnya mengampuni kita. Gitu. Kan jadi salah kan itu kalimatnya. Tapi ini firman Tuhan. Apa boleh buat saya belum bisa mengerti, kita tutup, mari kita masuk dalam doa gitu. Kan ini sesuatu ayat yang sulit juga kalau kita mau coba untuk terapkan di dalam kerangka sistematik teologi yang secara komprehensif dan integratif. Apa artinya di sini kata sebab? Saya pikir ada kemiripan dengan struktur tadi ya, Yohanes Pembaptis, Yesus. Injil itu datang oleh Yesus Kristus ya, tapi bukan tanpa kondisi pra melalui kehadiran Yohanes Pembaptis. Ini bukan menjadi satu persyaratan akhirnya seolah-olah Tuhan akhirnya bergantung lebih kepada persyaratan tersebut, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau tidak Yesus nggak bisa datang, bukan begitu pasti pengertiannya. Tapi di dalam arti bahwa adalah di dalam kehendak kedaulatan Allah, waktu Injil itu disampaikan didahului oleh berita pertobatan. Pertobatan yang mendahului berita Injil. Kesediaan hati untuk dikoreksi, untuk ditegur dan sebagainya, itu mendahului Injil. Sama saja di dalam bagian ini. Kesediaan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu menjadi semacam prekondisi Tuhan mengampuni kita. Bukan berarti pengampunan Tuhan bergantung kepada kemampuan kita mengampuni orang lain, bukan. Tapi logika yang lebih tepat adalah ketidakmungkinan ini, yaitu orang yang hidup di dalam dendam, ya, orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya. Mustahil dia akan menerima pengampunan dari Tuhan. Bahkan dia mustahil akan merasa membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Logikanya ada di situ. Ya. Seseorang yang biasa hidup di dalam dendam, trauma, ya, sakit hati dan gak bisa mengampuni, gak ada keluasan hati seperti itu sulit sekali mengerti apa artinya pengampunan yang dari Tuhan. Itu menjadi satu blok, ya, jalan yang liku-liku tadi, ya, belum diluruskan.
Maka waktu kita membaca Yohanes Pembaptis waktu dia meneriakkan berita pertobatan, mengajarkan teguran-teguran etikal sampai kepada hal yang sangat praktis. Kamu terima gaji, jangan serakah mau lebih daripada itu, lalu merampas, akhirnya kamu minta pungutan liar lah ini dan itu, cukupkan dengan gaji yang ada padamu. Bagikan barangmu, pakaianmu dengan orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Ini semua ajaran etis kan ya. Ajaran etis ini, teguran ini mendahului Injil Yesus Kristus. Jangan dibalik kita di dalam pikiran evangelikal seringkali berpikir, itu semua nggak mungkin dilakukan kalau kita nggak terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Betul, ada betulnya itu poin sistematik teologi. Tapi kita bersyukur waktu kita belajar di dalam Alkitab ada kekayaan yang lain yang kita mesti melengkapi sistematik teologi kita yang seringkali terlalu established terus nggak bisa dikoreksi lagi, itu akhirnya kita bukan masuk ke dalam kelimpahan Alkitab, tapi kita masuk ke dalam satu teologi tertentu yang kurang limpah dibandingkan dengan Alkitab. Sekali lagi Yohanes bukan merupakan satu persyaratan daripada Injil, pasti bukan gitu. Tapi ini sekaligus juga di dalam rencana Tuhan, Yohanes lalu Yesus datang dengan Injil, didahului oleh Yohanes, dipersiapkan oleh Yohanes. Waktu di sini dikatakan sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Seperti satu satu precondition. Seseorang yang bisa mengampuni orang lain, seseorang yang tidak hidup di dalam self-righteousness. Merasa benar sendiri dan karena itu selalu menganggap orang lain lebih bersalah daripada dia, lebih tidak suci, lebih tidak kudus dan sebagainya. Bagaimana orang seperti ini masih bisa berdoa tentang pengampunan dosa bagi dirinya sendiri? Enggak mungkin kan? Kalau kita nggak selalu melihat orang lain yang berada di dalam kesalahan, berada di dalam dosa, lalu kita yang berada di dalam righteousness. Lalu kita juga nggak ada kesudian untuk mengampuni, merasa perlu mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa, ampunilah kami akan dosa kami? Nggak relevan sama sekali kan kalimat seperti ini. Ampunilah dosa orang lain, bukan dosa saya. Dosa orang lain kan dia berdosa, saya righteous. Maka di sini dikatakan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Bukan di dalam pengertian sebab akibat ala Aristotle yang mana penyebab, yang mana akibat, bukan. Tapi mau menyatakan bahwa dua hal ini organically interrelated, integrated satu dengan lain dan nggak bisa dipisahkan. Waktu kita membandingkan versi Matius, versi Lukas, sekali lagi sudah ada perbedaan Yang kita seringkali doakan kan memang juga adalah versi Matius tadi juga kan lebih komplit, lebih panjang gitu. Tapi mungkin pengertian komplit juga kita boleh definisi apa artinya komplit gitu. Misalnya kalau kita mulai masuk di dalam konten waktu di sini dikatakan istilah Bapa. Di dalam Matius ada our Father, ada our-nya gitu kan, ada kami Bapa kami. Kalau di dalam bahasa Latin kan pakai istilahnya itu Pater Noster, Pater Noster. Di dalam bahasa Indonesia juga kita bilangnya doa Bapa kami gitu. Itu versi Matius kan Bapa kami gitu. Kalau Lukas kan doa Bapa, nggak jelas kan doa Bapa itu apa gitu. Kalau doa Bapa kami berarti itu versi Matius gitu. Tapi di sini dikatakan Bapa. Sudah gitu nggak ada in heaven gitu kan Sudah nggak ada our-nya, nggak ada in heaven lagi gitu. Seperti sekali lagi kalau kita melihat ini versi yang kurang agak defisit, yang kurang sempurna atau apa. Tapi kita nggak melihat konsep seperti itu di dalam biblical teologi karena sekali lagi setiap penginjil mempunyai masing-masing perspektif dan masing-masing mempunyai kekuatan keunikannya sendiri. Bapa meskipun di sini dikatakan katakanlah tanpa tambahan kalimat in heaven tapi bukan berarti konsep itu tidak ada gitu. Karena kita tadi membaca di dalam ayat 5 dan seterusnya. Bagaimana ada satu qualitative distinction antara our earthly father dan our heavenly father. Itu argumentasi yang dipakai Lukas, argumentasi klasik argumentasi yang disebut from lesser to greater, yaitu kalau kamu saja bisa melakukan itu sebagai orang yang berdosa kepada anak-anakmu, kalau orang tua kita bisa melakukan itu kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan yang adalah Bapa yang sempurna. Berarti ada pembedaan transendensi di sini antara our earthly father dan our heavenly father. Saya nggak tahu saudara punya kehidupan konteks keluarga seperti apa, tapi kita macam-macam, ada yang dilahirkan di dalam keluarga yang sangat-sangat harmonis, bapaknya nyari sempurna, waktu bilang Bapa di surga gitu.
Ya mungkin seperti bapakku yang di dunia, tapi ada orang yang lahir di dalam keluarga broken home, ya, waktu bilang Bapa di surga, Bapak apa orang bapak di dalam dunia nggak bertanggung jawab kayak begini. Bapakku minggat, bapakku menceraikan ibuku. Lalu saya bilang bapak, maka ada orang-orang yang seperti struggle bergumul. Waktu bicara Bapa menyebut Allah sebagai Bapa karena Bapa di dalam dunia yang dia miliki, ya di dalam hidup yang sementara ini bukan hanya tidak sempurna, tapi cenderung ya brengsek, mungkin bahkan bajingan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita bilang Bapa di surga gitu. Bagaimana saudara? Apa kita jadi ganti mama di surga atau bagaimana? Atau yang terbaik di sana di surga gitu. Tapi Alkitab tetap mengajarkan Bapa. Saya pikir tetap ada jalan keluar ya. Justru Alkitab mengatakan kan precisely di dalam versi Lukas ini. Kalaupun Bapa kita di dalam dunia ini tidak sempurna ya, brengsek katakanlah pun, memang Alkitab sudah bilang kan sejahat-jahatnya pun ya masih bisa memberikan yang baik. Apalagi Bapamu yang ada di surga. Berarti ini ada gap sudah yang mau dikatakan oleh Lukas, despite dia nggak mengatakan in heaven ya. Nggak mengatakan our Father in heaven, nggak ada di sini kan ya, tapi di dalam ayat-ayat yang berikutnya itu mempunyai konsep kemiripan yang serupa dengan versi Matius. Ini bukan our earthly father, ini our heavenly father. Sekali lagi ya, argumentasi from lesser to greater tadi. Kalau Bapamu yang di dunia saja bisa merencanakan yang baik seperti itu kepada kamu, apalagi Bapamu yang di surga. Jauh akan lebih memperdulikan kehidupanmu. Dia adalah yang akan provide, dia akan yang memelihara dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam pengertian Bapa, satu kata ini ya, saya boleh mengacu pengertian daripada Johannes Calvin waktu dia memulai Institutes of Christian Religion. Dia pakai seperti kita tahu dia nggak terlalu pakai istilah teologi di dalam Institutes cuma dipakai kira-kira 5 kali ya, dan di antara pemakaian 5 kali itu 4 kali pengertiannya negatif, 1 kali pengertiannya netral. Tapi orang seperti Thomas Aquinas waktu tulis Summa Theologiae atau Theologica, itu teologi dipakai pengertian sangat tinggi. Lalu orang-orang setelah Calvin pakai istilah teologi lagi, itu menjadi pengertian yang tinggi. Tapi di dalam pengertian Calvin teologi itu agak peyoratif ya, negatif artinya, dan dia lebih suka pakai istilah religion. Religio. Sekarang untuk kita ini menarik sekali, padahal kita reform, istilah agama ya khususnya di dalam kita di Indonesia cenderung jadi negatif gitu kan ya. Itu agama. Agama tidak menyelamatkan gitu kan ya. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus gitu. Maksudnya agama itu jadi negatif gitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam tradisi reform, Calvin pakai istilah agama dalam pengertian yang positif karena itu agama yang sejati. Lalu Jonathan Edwards misalnya juga pakai istilah agama ya, religious affection misalnya, itu di dalam pengertian yang positif. Agama bisa di dalam pengertian yang positif, bisa di dalam pengertian yang negatif, tapi yang dipakai oleh Calvin di situ adalah pengertian yang positif. Apa yang dimaksud agama ya di dalam pemikiran Calvin adalah 2 aspek ya, yaitu 1 bagaimana kita mempunyai hati yang takut akan Allah, fear of the Lord, respect ya, menghormati, worship ya. Ini berarti menyatakan distingsi yang ada gap perbedaan kualitatif tadi. 1 ini. Tapi 1 lagi juga adalah sekaligus love, berarti menekankan intimacy. Tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi saya, Allah yang mempedulikan saya, Allah yang memelihara saya, Allah yang tertarik untuk membahagiakan kehidupan saya, bahkan jauh lebih daripada saya sendiri tertarik membahagiakan kehidupan saya sendiri. Lalu itu membawa kepada satu konsep intimate love. Kita tahu sudah di dalam agama, bahkan di dalam kekristenan pun ya bisa terpisah ke dalam 2 ekstrem itu, ada bagian yang sangat menekankan ini, ada satu bagian yang sangat menekankan ini. Ada agama yang sangat menekankan God's intimate relationship with human beings, dengan orang percaya, with the believers. Ya, lalu penekanannya kepada intimacy. Gaya, style worshipnya semuanya ke arah intimacy. Lagu-lagu musiknya intimacy. Khotbah-khotbah bukunya pembicaraan tentang intimacy. Lalu doanya pun intimacy, semuanya intimacy, lacking of transcendency. Seperti nggak ada gap gitu antara human beings dan the creator. Seperti nggak ada gap gitu, seperti nggak ada perbedaan. Tapi sisi yang lain ada gambaran yang lain sangat menekankan transcendency. Very lacking of intimacy. Jangan-jangan kita ada di dalam situ karena kita juga nggak kebal terhadap kepincangan seperti ini.
penekanan terhadap kedaulatan Allah, ya, penekanan terhadap kita mesti taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Kita ini hamba, Tuhan itu adalah Raja, Tuan, Tuhan, dan sebagainya. Tapi very lacking di dalam bagian intimacy. Padahal di dalam istilah Bapa, ya, dan juga seperti yang diajarkan oleh Calvin, ya, dia memasukkan keduanya. Bukan salah satu, ya, itu true religion. Waktu keduanya ini bergabung. Ya. Ada respect, ada fear of God, ya. Dan di dalam istilah Bapa, indeed itu ada di dalam tercakup pengertian itu yang disebut dengan Bapa. Itu yang saya hormati, yang saya takuti di dalam pengertian takut yang positif, ya. Tapi sekaligus juga yang saya kasihi, yang saya percaya bahwa Dia mengasihi saya. Itu pengertian Bapa. Ya. Jadi ada prinsip intimacy, sisi yang lain juga ada kejauhan. Ada qualitative difference di dalam istilah Bapa. Ya. Dan bahwa istilah Bapa itu betul-betul bukan hanya menyatakan intimate love saja, itu jelas di dalam kalimat berikutnya kemudian segera disambung, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Sekali lagi ini penekanannya kepada transendensi. Dikuduskanlah namamu oleh kami, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang najis bibir, orang-orang yang tidak bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dikuduskanlah namamu. Menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang kudus dan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Ini menjadi satu pendasaran, satu fondasi sebelum kita nanti masuk ke dalam pengertian-pengertian yang selanjutnya, termasuk tadi ayat yang kita sudah baca, ya, ampunilah kami akan dosa kami. Kenapa kita bisa berbicara kalimat seperti ini? Precisely karena kita klaim bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kudus. Dikuduskanlah namamu di dalam pemahaman transendental. Ya. Transendensi berarti Tuhan itu kudus, lalu saya berdosa. Waktu saya mengatakan Tuhan itu maha besar, berarti saya kecil. Waktu saya mengatakan Tuhan itu maha tahu, berarti mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat lacking di dalam pengetahuan dan di dalam bijaksana, dan karena itu saya harus bergantung kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Menarik juga di dalam versi ini nggak ada kalimat jadilah kehendakmu. Karena Lukas nggak punya concern seperti Matius. Matius di dalam pelayanannya dengan jemaat Martin Community itu ada kelompok yang disebut antinomianism, ya. Orang-orang yang melawan berita ketaatan kepada kehendak Tuhan. Orang-orang yang klaim hidup di dalam anugerah Tuhan, and yet dia tidak tertarik untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi tetap bisa bermegah bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang sejati. Tidak ada satu hati yang mau untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi mereka tetap klaim diri mereka adalah orang Kristen sejati. Matius bergumul dengan jemaat yang seperti ini, maka dia menyertakan kalimat tersebut. Lukas nggak bergumul dengan jemaat yang seperti ini, maka dia tidak memasukkan kalimat jadilah kehendakmu. Bukan berarti kalimat ini jadi salah di sini, tidak. Saya di dalam studi saya melihat di dalam salah satu komentar ada paralel yang sangat menarik. Sekali lagi, ya, di sini menyatakan bahwa Yesus termasuk juga dia membangun teologinya juga dari doa-doa yang ada di dalam kepercayaan Yudaisme. Sekali lagi, ya, paralelitas ini antara Yohanes, Yesus, tapi juga Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Ada satu doa yang seringkali diucapkan oleh orang-orang Yahudi di sinagog di dalam akhir ibadah mereka, ya, di akhir liturgi sebagai doa penutupan, itu mempunyai kemiripan yang sangat dekat dengan doa Bapa kami yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Saya coba bacakan ini kalimatnya, ya. Seperti ini bunyinya, saya. Exalted and hallowed be his great name in the world which he created according to his will. Ya, saudara perhatikan, Matius kan bilang tentang ini kan, ya. Jadilah kehendakmu di sini. Di sini ada kalimat hallowed be his great name in the world which he created according to his will. Ya, ini yang diomit oleh Lukas. May he let his kingdom rule. May he let his kingdom rule in your lifetime and in your days and in the lifetime of the whole house of Israel speedily and soon. Speedily and soon. Maka ada komentator yang menafsir kalimat ini sebenarnya doa eskatologis. Doa pengharapan akhir zaman, maksudnya dikuduskanlah namamu, bahwa Tuhan nanti akan datang kembali dan menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang kudus dan mengakhiri seluruh kebejatan yang ada di dalam dunia ini. Datanglah kerajaanmu, maksudnya hari terakhir waktu kerajaan Allah itu betul-betul datang sempurna lalu menghentikan dunia ini. Jadilah kehendakmu secara sempurna, semua di dalam pengharapan eskatologis. Tapi kita kesulitan menerima
menerima konsep seperti ini precisely karena Lukas kemudian setelah itu segera menambahkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tipikal di dalam eskatologi Lukas ya, saya sudah pernah men-sharingkan bagian ini ya, termasuk itu waktu di menyambung relay hari Jumat yang agak kepotong itu sehingga harus diteruskan secara lisan. Waktu Yesus terangkat ke surga ya, lalu murid-murid kan ada menanyakan kalimat itu. Apakah sekarang kamu mau inikah sekarang saatnya engkau akan membangunkan kerajaan Israel? Ya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran para murid. Mungkin saja mereka masih punya campuran konsep political messiah atau konsep kingdom of God yang rather visible daripada invisible. Kita nggak terlalu jelas tentang itu, tapi yang pasti Yesus nggak mengoreksi bagian itu. Yang dikoreksi Yesus adalah engkau tidak perlu tahu saatnya. Ya, urusannya ada di dalam penantian saat yang keliru. Sekarang ya, sekali lagi di dalam doa tadi ya, menurut pemahaman Yudaisme itu doa yang nyaris mirip sekali dengan doa Yesus Kristus kan ya. Ada dikuduskanlah namamu, hallowed be thy great name, lalu ada datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu juga ada di situ itu. Tapi kalimat terakhir dulu, speedily and soon, the house of Israel, for the house of Israel, speedily and soon. Maka orang Israel banyak sekali yang menanti, speedily and soon, segera mestinya, segera. Waktu Yesus mau masuk Yerusalem, ini mungkin, ini sekarang kerajaan Allah datang karena Yesus mau masuk Yerusalem. Ternyata tidak lagi. Waktu kita membaca ya di dalam Lukas khususnya, waktu Yesus mau masuk Yerusalem, di dalam penantian seperti itu, ditulis oleh Lukas, ada orang-orang yang menyangka bahwa kerajaan Allah segera appear pada saat itu, waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu kemudian disambung dengan apa? Disambung dengan perumpamaan uang mina. Perumpamaan uang mina mau mengatakan apa sih? Kalau kita mau mengatakan ini ya, pengharapan datang kerajaanmu, lalu jangan masuk ke dalam pengharapan seperti ini, speedily and soon. Lalu akhirnya kita jadi nggak realistis lagi, lalu karena di dalam pengharapan yang kelihatan seperti urgent sekali, lalu nggak menjalani kehidupan sehari-hari dengan wajar. Ada jenis kekristenan seperti ini ya, sangat menekankan kerajaan Allah, hal-hal spiritual dan sebagainya. Lalu nggak care dengan urusan sehari-hari, berantakan luar biasa ya. Studinya berantakan, pekerjaannya berantakan, keluarganya berantakan, semuanya berantakan. Itu bukan konsep eskatologi yang ada di dalam kekristenan, bukan. Saya tertarik dengan satu kalimat yang pernah dikatakan either Luther atau Agustin, salah satu either Luther atau Agustin, atau mungkin Luther kutip Agustin kali ya, jadi dua-dua betul gitu. Anyway, kalau nggak Luther atau Agustin gitu. Luther juga seorang Agustinian by the way gitu. Luther atau Agustin mengatakan kalau Yesus datang besok gitu ya, kalau Yesus datang besok, saya hari ini tetap akan tanam jagung. Saya hari ini tetap tanam jagung. Saya pernah sharing bagian ini ya, tahunan lalu sih. Ini sekarang perspektif baru gitu, mesti merenungkan lagi. Apa maksudnya kalimat ini? Kalau saudara terus Tuhan memberitahu, kamu besok menghadap saya. Saudara pikir apa? Ikut kapin gitu kali ya. KKR regional atau apa. Wah saya mesti beli 10.000 traktat, saya harus habiskan hari ini. Kalau perlu saya tidur cuma 1 jam karena besok saya mati gitu kan ya. Nanti saya mesti kerjakan sampai jam 12 malam gitu. Kalau ada sisa waktu bagikan hari ini nggak tidur nggak apa-apa gitu. Karena Yesus besok datang gitu. Tapi Agustinus nggak mengatakan seperti itu. Saya tetap akan tanam jagung seperti biasanya. Orang yang mengatakan Yesus datang besok, saya langsung penginjilan hari ini. Cuma menyatakan bahwa dia apa? Gak pernah penginjilan kan? Makanya dia mendadak turning point kayak begitu. Hidupnya begitu sekuler, hidupnya begitu jauh dari hadapan Tuhan. Maka mendadak begitu sakit langsung saya ke gereja gitu kan ya. Karena mulai bau belerang gitu, mulai bau tanah, saya mesti menghadap Tuhan sekarang itu. Sebentar lagi peristiwa eskatologis, saya mesti berubah, mesti jadi sabar sekarang. Cuma menyatakan apa? Sesuatu kehidupan yang dualis kan. Kenapa Agustinus nggak mengatakan kalau Yesus datang maka saya menginjili sebanyak-banyak? Kenapa dia mengatakan kalimat itu ya? Atau Luther gitu, padahal dia seorang yang kita tahu sangat memperjuangkan Injil. Mengapa dia tidak mengatakan kalimat itu? Karena dia biasa hidup di dalam kesehariannya selalu memperlakukan sebagaimana hari itu adalah hari yang terakhir. Menanam jagung di hadapan Tuhan sebagai satu ekspresi ibadah. Maka waktu Yesus dikatakan datang esok hari, saya tetap akan melakukan yang sama. Karena selama ini saya menjalani everydayness saya seperti di dalam hari-hari terakhir dan di dalam satu pertanggungjawaban penuh di hadapan wajah Allah. Nggak ada sesuatu yang mengejutkan. Mau datang 5 menit lagi, mau datang besok, mau datang 3 tahun lagi, saya akan tanam jagung seperti biasanya. Dan saya akan mengharapkan jagung ini akan bertumbuh, lalu nanti saya akan menikmati
penuaiannya di dalam kerajaan Allah yang akan datang dari jagung yang kelihatan ini. Menarik kan saudara, dikatakan jagung itu. Saya pikir kalimat ini, kutipan ini meskipun sederhana, tapi begitu padat akan meaning. Jagung, dan di dalam kalimat ini juga, setelah datanglah kerajaanmu, ya, untuk menghindari over spiritualisasi di situ, Lukas segera menyambung, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ada teolog yang again, karena nggak bisa keluar dari bahaya over spiritualisasi, tetap menerjemahkan kalimat, oh ini yang dimaksud makanan di sini adalah makanan rohani, itu maksudnya mana rohani, yaitu Yesus Kristus sendiri. Gitu. Calvin kalau saudara membaca di dalam tafsirannya, dia polemik dengan Erasmus ya. Erasmus ya, menarik sekali juga. Erasmus itu humanis ya. Kalau kita bandingin seperti kayak Calvin lebih religius, Erasmus seperti kayak mungkin nggak sereligius Calvin gitu kan ya, at least dari perspektif reform memang. Erasmus kan ini tetap di dalam Katolik itu. Tapi secara menarik di dalam tafsirannya, at least menurut Calvin ya, saya belum cek dari Erasmus sendiri, tapi Erasmus menafsir bagian ini yang dimaksud di sini adalah makanan rohani, bukan makanan yang kita makan sehari-hari, bukan yang dimaksud Yesus ini adalah makanan rohani. Tapi Calvin menganggap itu ide yang ridiculous. Ini makanan sehari-hari, betul-betul mana yang dimakan melalui mulut ini lalu terus keluar di jamban itu, betul-betul makan itu. Gitu. Lalu apa kaitannya ini dengan eskatologi gitu kan? Justru karena Lukas mau mengajarkan eskatologi bukan yang ngawang-ngawang. Bukan mengajarkan satu eskatologi spiritualitas yang hanya memikirkan tentang dunia kekekalan, lalu segala sesuatu di dalam keseharian itu dianggap sebagai yang, wah ini cuma semu, bayang-bayang, ini enggak real, the really real adalah the dunia ide. Itu bukan kekristenan, itu ajaran platonik, bukan kekristenan. Kekristenan mengaitkan antara body and soul, antara yang visible dan invisible, itu ada integrasinya. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kan, bukan tanpa roti dan anggur yang kelihatan kan. Tapi kita bukan stuck di situ kan, kita bukan berhenti kepada kenikmatan akan yang kelihatan itu, tapi kita masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan, tapi sekali lagi bukan tanpa yang kelihatan. Apa tidak mungkin kita merenungkan the body of Christ, the blood of Christ without bread and wine? Tentu saja mungkin. Lalu kenapa masih pakai bread and wine? Karena precisely Tuhan mau mengaitkan antara dunia kelihatan dengan dunia tidak kelihatan. Keduanya itu ada integrasi. Persis seperti yang dikatakan di sini. Dan kalau boleh sekali lagi affirm apa yang dikatakan oleh Agustinus, ya, kalau Tuhan datang besok, saya akan menanam jagung. Saya nggak akan mendadak berubah jadi malaikat atau mendadak jadi, terus ada orang yang religius mendadak jadi, wah langsung di dalam sikap berdoa gitu, kalau perlu berlutut. Biasanya nggak pernah berdoa dan tidak, saya tetap akan pergi ke kantor, saya tetap akan bawa ballpoint saya tetap akan doing research, saya tetap akan greeting orang, saya akan tetap naik MRT gitu, bukan jalan kaki misalnya. Saya tetap akan melakukan seperti biasa, karena seperti biasa di dalam keseharian saya juga sudah menghidupi realita kerajaan Allah. Pertanyaannya sudah, betulkah kita menghidupi realita kerajaan Allah di dalam keseharian kita? Di dalam worldview Alkitab, sekali lagi kalau boleh sharing poin ini sedikit pengulangan di dalam seminar Culture Mandate itu, nggak mengenal pembagian antara sacred and sekuler, kegiatan sacred, kegiatan sekuler, wilayah sacred, wilayah sekuler, tidak ada. Yang ada itu adalah konsep either kita menyembah Tuhan atau idolatry. Cuma itu saja. Kalaupun mengatakan kehidupan yang najis, kehidupan yang kotor, itu bukan karena kita terlalu banyak urusan dengan hal-hal apalah, kantor lah, company atau uang atau apa dan sebagainya. Bukan. Tapi karena kita ada idolatry di dalam kehidupan kita. Idolatry itu bisa terjadi di mana saja. Idolatry nggak harus terjadi di kantor. Idolatry bisa terjadi di sini dan sekarang. Sedang beribadah, ini orang bisa masuk ke dalam dosa idolatry. Saudara jangan pikir idolatry itu terjadi waktu kita masuk bank, itu idolatry karena itu uang. Lalu begitu saya ikut KKR regional mendadak jadi sakral gitu. Tidak. Orang bisa melakukan idolatry di dalam pekerjaan yang luar biasa, harusnya kudus, tapi terjadi idolatry di situ. Nah ini jahatnya dari dosa ya, dan Paulus juga mengatakan kalimat seperti ini kan ya, waktu dia membahas tentang law, tentang Taurat sebetulnya sesuatu yang baik, tapi dosa begitu jahat sampai memperalat ya, Taurat akhirnya menjadi kebinasaan bagi kita. Sesuatu yang seharusnya baik, sesuatu yang seharusnya menguduskan, tapi dipakai oleh dosa akhirnya membinasakan kita. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi saya, di dalam ancient worldview, di dalam biblical worldview, kita nggak mengenal pembedaan antara ini wilayah sacred, tanam jagung itu sakral, yang sacred itu sekarang, ini misalnya ibadah hari Minggu, kita nggak mengenal pembedaan seperti itu. Itu pembedaan dualisme abad pertengahan yang
Agustinus di dalam pemuraan abad pertengahan pun dia juga sudah mengantisipasi persoalan seperti itu. Tapi yang ada adalah either kita sikap hatinya, sikap hatinya itu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, waktu tanam jagung sedang beribadah kepada Tuhan. Menarik waktu di dalam Kejadian 2 dikatakan waktu manusia menggarap itu apa? To keep it and to cultivate and to preserve, itu pakai kata ibadah kan. Maksudnya apa sih? Sembari berurusan dengan Taman Eden, itu sebenarnya adalah satu sikap ibadah, coram deo, di hadapan wajah Allah. Alkitab nggak kenal konsep dualisme seperti itu. Adam, kamu kebanyakan main sama ini loh, gajah loh. Mesti berdoa Adam, sekarang waktunya berdoa gitu misalnya. Nggak kenal istilah seperti itu. Karena waktu Adam bergaul dengan binatang-binatang dan sebagainya, waktu Adam mengurusi taman dan sebagainya, itu sendiri adalah ekspresi ibadah di hadapan Tuhan, at least sebelum dia jatuh di dalam dosa. Tapi setelah dosa masuk, akhirnya menciptakan ini kompartmentalisasi. Dualisme seperti ini terjadi di dalam kehidupan manusia, dan yang paling celaka manusia pikir dia sedang melakukan sesuatu yang kudus waktu masuk ke dalam wilayah yang menurut dia kudus. Justru mungkin di situ dia paling berdosa. Justru di situ mungkin dia paling menyedihkan Tuhan. Karena sudah masuk ke dalam wilayah yang paling kudus. Toh melakukan idolatri juga di situ. Tidak memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Sedang melakukan apa? Idolatri sebetulnya. Bukan sedang melakukan pekerjaan yang kudus. Sekali lagi saya kembali kepada ayat ini. Kita nggak bisa bahas sampai selesai. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Tapi menarik waktu di sini Lukas dengan sengaja, intentional, ya, waktu kita membandingkan dengan versi Matius, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Lain kali kalau kita ada kesempatan bahas yang versi Matius. Gitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi bagi Lukas, datanglah kerajaanmu, ya, nggak ada jadilah kehendakmu. Langsung masuk kepada berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Urusan apa sih? Ini urusan perut, urusan body. Kerajaan Allah urusan apa? Urusan ini juga, urusan pemeliharaan Bapa terhadap hal fisik, ya, terhadap bukan hal-hal rohani saja. Hal rohani pasti, karena di sini dikatakan kerajaanmu, dikuduskanlah namamu. Apa itu kalau bukan rohani? Tapi bukan berarti nggak menyentuh di dalam hal-hal fisik, karena di sini dikatakan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Pekerjaan saudara, kantor saudara, keluarga saudara, dan seterusnya, itu disentuh di dalam doa Bapa kami sebagai bagian daripada realita kerajaan Allah. Kalau kita boleh bandingkan dengan versi Matius, ya, ada sedikit perbedaan nuansa. Seperti tadi kita mengucapkan secara hafal, ya, doa menurut versi Matius, berikanlah kami pada hari ini. Itu Matius, ya, pada hari ini, this day. Tapi Lukas mengatakan berikanlah kami setiap hari, each day, atau day by day. Matius, ya, menekankan bagaimana seseorang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah seseorang yang bisa menikmati anugerah Tuhan and living in the very presence, living in here and now. Ya, waktu kita membaca di dalam chapter 6 tentang kekhawatiran itu, ada orang yang mengantisipasi kekhawatiran. Future digambarkan begitu jelek, begitu suram, ya, terus didatangkan kepada presence, coba untuk dihayati hari ini. Akhirnya dia khawatir gitu kan, ya. Tapi Matius mengatakan, Yesus di dalam versi Matius di situ mengatakan, ya, kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Hari ini ada berkat Tuhan. Tuhan memberi kepada kita mana untuk hari ini. Hari ini, dan hiduplah di dalam hari ini. Lalu besok bagaimana? Besok itu urusannya besok. Kalaupun ada kekhawatiran untuk besok, biarlah hari besok yang khawatir untuk dirinya sendiri. Bukan saya yang sedang khawatir untuk hari besok. Biar hari besok khawatir dirinya sendiri. Tapi saya selalu waktu masuk ke dalam hari esok menjadi hari ini. Lalu sekali lagi living in the presence, menikmati sekali lagi kecukupan pemeliharaan Allah untuk hari itu dan hari itu saja. Lalu besoknya lagi menantikan lagi pemeliharaan Tuhan untuk hari itu. Ada sedikit perbedaan. Sementara Matius menekankan tentang kekinian, ya, kesekarangan, living in the presence. Lukas menekankan tentang repetitif, ya. Repetitif itu khas Lukas itu. Ya, kita bisa membandingkan di dalam perkataan Yesus waktu ini juga ditambahkan oleh Lukas, tidak ada di dalam versi yang lain. Waktu Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ya, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu Lukas. Setiap hari. Maksudnya apa? Pikul salib pertobatan itu setiap hari.
Kita percaya sudah di dalam teologi evangelikal tentu saja kita akan affirm bahwa orang itu terima Yesus nggak berkali-kali. Orang terima juru selamat sekali dan selamanya, betul ya. Tapi pengikutan, pemikulan salib dan sebagainya, ya, pertobatan itu bukan sekali selama-lamanya. Itu adalah proses yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang kembali sekali lagi kita bergantung minta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita bisa hidup taat kepada Tuhan, memikul salib kita setiap hari. Kita khawatir tentang ini model kecenderungan spiritualitas yang terlalu banyak berharap dengan atmosfer retreat ya, bukan skeptik terhadap retreat, bukan, kita kan sedang retreat sekarang. Satu dua hari kemarin gitu kan ya, waktu retreat itu seperti dibakar gitu kan ya, seperti diisi bensin atau apa, tapi pelan-pelan terus bensinnya habis lagi gitu kan ya. Maka bagaimana ya, mesti retreat lagi gitu loh. Waktu mulai habis bagaimana ya, mesti ngikutin KKR lagi, nanti KKR ke atas gitu, terus mulai kempes lagi, kempes, terus mesti dipompa lagi, terus kempes gitu, pompa, kempes gitu kan ya. Lalu kita menantikan saat-saat seperti itu, saat-saat yang mungkin sangat sentimental, kita menangis-nangis, mungkin kalau saya dulu di Pentakosta sampai pukul-pukul bangku dan sebagainya gitu kan ya, very dramatis pertobatannya gitu. Tapi setelah itu nggak jauh lama, 3 jam berikutnya sudah langsung gagal menguasai emosi gitu. Tadi bisa sangat ekspresif gitu ya, seperti dalam pertobatan yang sejati. Mungkin memang sejati sih ya. Tapi di mana persoalannya? Di mana kenapa emosi itu jadi nggak kuat mengangkat saya? At least setengah tahun lah paling enggak gitu. Sampai kepada periode KKR berikutnya atau bagaimana gitu kan ya. Tapi kenapa di dalam waktu 3 hari sudah langsung melempem kayak begini gitu. Lalu kita sedikit mirip seperti orang yang kecanduan itu sudah addicted ya. Addicted in the true sense. Addicted dengan apa sudah? Dengan high atmosphere tadi, dengan high spiritual atmosphere. Ini bukan Tuhan sudah. Ini bukan Tuhan. Tuhan memimpin kita ada saat wilderness, di dalam wilderness itu nggak ada high atmosphere, yang ada binatang liar di situ. And yet Yesus bisa bergaul dengan binatang liar. Di situ dikatakan ada binatang liar. Ya ini kan motif Firdaus kan sebetulnya. Ada binatang liar di wilderness, tapi Yesus masih bisa berpuasa, lalu bisa memelihara hubungannya dengan Tuhan, dan binatang liar itu tidak menyakiti dia. Ini yang kekristenan. Maksud saya adalah apa sih? Di dalam kehidupan kita ya, ada saat-saat di mana kita memang decline, memang turun lagi. Seperti moodnya nggak mendukung lagi. Seperti air matanya kok mulai kering. Kok kenapa sekarang saya mulai jadi dingin seperti ini? Ya memang begitu kan. Ini yang lebih realistis. Maka Alkitab mengatakan pikulah salibmu setiap hari. Lakukanlah komitmen lagi dan mintalah lagi dan lagi. Makanan kebutuhan itu setiap hari, repetitif. Bukan minta sekali terus percaya Tuhan akan, saya minta sekali ini terus dicukupkan untuk selama-lamanya. Seperti satu momen pertobatan sekali dan selamanya. Tapi menekankan repetisi. Ini yang membentuk karakter perseverance sebetulnya. Saya bukan anti ini, saya sama sekali bukan skeptis dan sinis apalagi dengan high atmosphere itu. Lalu terus mengatakan, itu bukan pekerjaan Tuhan, bukan. Itu bisa betul-betul pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak bisa menggantungkan spiritualitas kita dari pengalaman high spiritual atmosphere itu saja, gitu. Karena ada pengalaman wilderness di dalam kehidupan kita. Ini kan motif mana kan saya? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Seperti bangsa Israel diberikan mana? Di mana mereka diberikan? Di padang gurun kan? Bukan di Firdaus, bukan. Bukan di dalam keadaan high spiritual atmosphere, tapi di wilderness, precisely di wilderness. Di dalam keadaan seperti itu bergantung kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan secukupnya, betul-betul secukupnya, yang necessary. Kita bersyukur kalau di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan saudara dan saya, kadang-kadang kita sakit, ya. Lalu kadang-kadang mungkin kita punya kesulitan ekonomi, finansial, seperti kayak keadaan supaya kelihatannya kok sebenarnya established gitu, lalu kita mulai menikmati, ternyata nggak terlalu established juga gitu. Ternyata saya pikir saya sudah dapat kali ini gitu. Ternyata mundur lagi gitu. Dan seterusnya. Saya pikir saya sudah dapat jaminan, ternyata tidak juga. Lalu dalam saat-saat seperti itu, either lacking of kesehatan kayak maksudnya di dalam pengertian sakit, atau goncangan ekonomi, atau mungkin bahkan natural disaster. Di Singapura agak jarang sih natural disaster ya, MRT disaster paling lah gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin banjir dan sebagainya, di sini banjir sudah kayak kiamat gitu kan ya. Lalu orang sudah ngamuk-ngamuknya seperti kayak kejadian apa aja gitu kan ya. Padahal cuma banjir doang, banjir cuma 1-2 hari gitu. Natural disaster, sakit penyakit, atau di dalam goncangan yang lain terjadi, diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kenapa supaya kita terus-menerus belajar bergantung.
Supaya kita nggak masuk ke dalam satu keadaan establishment, ya. Lalu terus setelah itu akhirnya kita tidak minta lagi kan. Secara menarik, ini poin terakhir karena waktunya juga sudah hampir sampai ya. Secara menarik di dalam Injil Lukas ini dikatakan ajakan encouragement untuk minta kan. Kita kebiasaan di dalam teologi reform, spiritualitas, doa dan sebagainya kita mengatakan orang Kristen kebanyakan minta kurang bersyukur gitu kan ya. Kamu terlalu banyak minta, egois, kurang bersyukur, kurang menguduskan nama Tuhan, kurang mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya memang banyak dosa seperti itu. Tapi Lukas menarik sekali waktu mengatakan mintalah. Maksudnya apa Ada temptation yang lain, bukan kebanyakan minta, kurang minta malah. Kurang minta, ada temptation yang sangat berat di dalam kehidupan orang Kristen. Waktu dia tidak lagi mencari, waktu dia tidak meminta, waktu dia tidak lagi mengetok. Maksudnya apa Mungkin itu masuk di dalam keadaan establishment itu tadi. Saya nggak sakit kok, saya sehat. Gereja saya bagus kok, diberkati Tuhan, doktrinnya baik. Khotbahnya juga baik, pelayanannya baik. Dan kita doing well, kita doing fine dengan penginjilan ini dan sebagainya. Establishment. Lalu apa? Berhenti minta ya, berhenti minta. Tapi Lukas mengatakan mintalah. Kenapa? Because you are beggar, karena kamu adalah pengemis. Kamu bukan orang kaya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Celakalah kamu yang kaya. Ada orang-orang yang merasa diri sufficient, gereja juga bisa seperti ini. Waktu masuk ke dalam perasaan establishment, lihatlah apa yang sudah kita bangun. Lihatlah apa yang sudah kita kerjakan. Akhirnya berhenti apa? Berhenti minta. Lukas mengatakan mintalah, ketoklah, carilah. Orang yang tulus waktu minta, dia sadar dia nggak punya gitu kan. Saudara pernah minta sesuatu yang saudara punya, kan basa-basi kan jadi mintanya kan. Tolong berikan kepada saya makanan dong, setelah terus orang mimpin, makanannya kayak begini banyaknya di rumah, tapi dia masih minta makanan kepada saya. Ini orang menghina kali ya, mungkin dia mau show off kali. Kalau sebenarnya dia punya makanan lebih enak daripada daripada saya gitu kan. Tolong dong saya ini bisa nggak kasih saya arloji, terus saya buka, arlojinya 700.000 gitu misalnya kan ya. Terus masih minta arloji gitu, aduh gimana sih orang ini munafik atau pura-pura dan sebagainya. Gak mungkin kejadian seperti itu nggak akan terjadi di dalam kehidupan manusia kan ya. Orang yang minta secara tulus, itu dia minta karena prestasi, dia tahu dia nggak ada. Maka alangkah bahayanya kalau kita nggak merasa kita nggak ada. Waktu kita mulai merasa saya ada, ya sudah nggak usah minta kalau begitu betul. Tapi Lukas mengatakan mintalah. Di dalam kalimat perintah mintalah, know yourself, kenallah dirimu, kamu itu pengemis, tahu atau tidak. Waktu dalam keadaan ini, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Tuhan memberikan hari ini. Besok minta lagi. Kenapa? Karena besok kita mengemis lagi. Natur saudara dan saya sebagai orang, sebagai manusia. Tuhan memberikan status seperti ini. Pengemis. Tapi pengemis yang seperti ini, orang-orang miskin. Yang di hadapan Allah miskin. Yang menyadari kemiskinannya. Orang-orang yang menikmati realita kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Allah. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lain kali kita sambung lagi, hari ini kita sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa.